giginya dikalungkan batu kilingan, lalu dibuang ke laut. Apabila tanganmu menyesatkan, potonglah dan buanglah ke api, karena lebih baik masuk ke dalam surga kerajaan kekal daripada masuk neraka dengan tangan utuh. Lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan kudung daripada seluruh badanmu masuk ke api yang kekal, di mana di dalamnya terdapat retak gigi, di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Coba dibaca itu, Bang. Betul enggak itu yang saya sampaikan itu, Bang? Kalau Markus 9 ayat 9 bunyinya seperti ini. Bukan 9, Bang. 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api, dan setiap korban akan digarami. Api itu api apa, Bang? Api neraka, Bang. Enggak. Duh, itu bukan, ayat sebelumnya bercerita tentang ayat sebelumnya bercerita tentang api neraka, Bang. Itu ayat 49 itu bukan peringkop lain. Jadi masih ada kaitannya. Jangan dibuang, jangan dipenggal dari ayat sebelumnya, enggak boleh, Bang. Jadi Anda mau memisahkan ayat 49 dengan ayat sebelumnya gitu? Enggak boleh. Bang, saya tanya dulu, Bang. Boleh enggak? Sabarlah, Bang. Sabarlah, Bang. Ini Karibu tuh, Bu. Si Karibu Kristen Islam dia. Kristen. Kristen apa yang siapa? Abang mau nanya apa? Saya mau tanya aja, Bang. Di mana dalilnya? Saya tanya, Yesus sudah masuk surga. Pak Nabi Muhammad sudah masuk surga, Pak. Di mana dalilnya Yesus masuk surga, Bang? Gak Nabi Muhammad. Ada. Ada. Bang, bentar. Saya kasih tahu, Bang. Iya, itu terjemahan LAI, Bang. Itu terjemahan LAI. Kalau Anda lihat, bentar, Bang ya. Saya jawab ya. Kalau Anda lihat dalam bahasa Yunaninya itu pakai uranon. Bukan paradiso. Bang, saya tanya dulu, Bang. Iya. Kalau Yesus udah masuk surga, Gak ada. Jangan paksa saya, Bang. Makanya Bang Karibu gini. Coba baca konteksnya, Bang. Konteksnya baca. Iya, di mana dalilnya Yesus masuk surga? Coba konteksnya baca. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, dengar dulu saya baca ayatnya. Sesudah ia mengatakan demikian, ia disaksikan oleh mereka dan awan-awan menutupinya. Terus pertanyaan saya. Tunggu bentar Bang Karibu. Dan duduk di sebelah kanan. Saya tanya awan dulu, apa? Bang. Setelah awan apa? Ini kan di atas awan apa? Bang Karibu. Baca dengan lengkap, Bang. Baca dengan lengkap, Bang. Itu. Iya. Kan surga, Bang. Surga tuh koi, Bang. Jadi jangan paksa, bentar, Bang. Jangan paksa saya untuk mengikuti terjemahan LAI. Karena setelah saya baca di dalam Matius 26 ayat 64, seingat saya itu, ya, itu dari kata uranon, bukan paradiso. Uranon artinya langit. Maka benar yang dikatakan di dalam Islam bahwa Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa itu di langit kedua. Nggak ada masuk surga di situ. Jangan paksa saya, Bang. Jangan paksa saya. Saya lebih ngerti. Saya menyangkal Yesus masuk surga, menyangkal. Matius 26 ayat berapa, Bang? 64. Seingat saya di situ sih. Ini baru saya tahu Matius 6 ayat 64. 26 64 itu. Seingat saya di situ, coba cek betul enggak itu? Ayatnya tidak sinkron dengan perkataan Bapak. Ya nggak apa-apa, berarti lupa doang, Bang Karibu. Nggak apa-apa. Matius 26 ayat 64. Coba saya buka ya. Seingat saya di situ sih. Bentar ya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Iya gitu kok. Ya. Atau di Markus boleh lah. Markus 16 juga boleh. Markus 16 ayat-ayat terakhir tuh. Boleh juga di situ. Saya turun ya, Ustaz Sugi ya. Kayaknya ada yang mau naik ya, Bang Jangsoy. Jangan Bang Tony, Bang Tony jangan. Abang di bawah aja. Situ aja, jangan bawa. Bang Jangsoy ada yang mau naik. Enggak, Abang situ aja, slow. Ya, Markus 16. Turun aja ya, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Markus 16 ayat 20 ayat
Oh ya. Di ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Oke ya. Kita cek bahasa Yunaninya ya. Gini bang. Bentar gini, bang. Bang, saya tanya dulu bang. Ini kan saya bertanya bang, bukan saya mau dijelaskan bang. Saya tanya dulu bang. Iya, silakan bertanya. Berikan kesempatan dulu bang host. Iya, silakan bang. Itu kan ada dalilnya. Di mana dalil Nabi Muhammad masuk ke surga? Coba tunjukkan dalilnya. Di dalam Islam itu surga nanti bang, setelah penghakiman. Bang, sekarang surga belum. Iya. Saya mau tanya dalilnya saja bang. Nggak ada bang, nanti di surga. Aduh, udah saya jawab. Nabi Muhammad masuk surga enggak? Pasti. Mana pasti berarti belum kan? Ya ampun, di Islam itu bang, surga itu diisi nanti setelah hari penghakiman. Makanya di dalam kitab Anda pun, tidak ada Yesus masuk surga. Mana ada Yesus masuk surga di dalam kitab Anda? Tadi Pak baru tanya tadi, baru baca tadi. Aduh, bahaya nih orang nih. Saya kasih tahu ya, nih kita cek dalam bahasa Yunaninya nih. Nah, saya tidak mau cek, saya mau tanya. Saya nggak mau dipaksa bang, saya nggak mau dibodoh-bodohi, saya tidak mau dibodoh-bodohi LAI bang. Saya orang yang belajar. Bentar ya, saya bukakan. Izin saya host ya Bang Garibo, gini. Oke host. Jangan paksa. Saya menengahin dulu Bang Garibo. Bang Garibo, yang abang baca itu Bible-nya udah diterjemahkan, bener nggak? Nih. Ini dibaca nih. Ini apa ini? Ini dibaca nih. Sama Ustaz Sugi. Ini originalnya, Bang. Sebelum ini apa ini? Menerjemahkannya. Ini apa? Silakan, Bang. Jangan pakai urat, Bang. Uranon. Jawab aja tidak boleh pakai urat, Bang. Jadi ya kau jangan maksakan keimanan Anda kepada saya bang. Anda memaksakan keimanan Anda kepada saya dari kitab yang salah terjemah. Bagaimana saya bisa terima Anda memaksakan kepada saya pakai kitab terjemah yang jelas-jelas salah bang. Jelas-jelas di dalam bahasa Yunaninya uranon, bukan paradeso. Ini kan kita bertanya bang, jangan marah bang. Nah, iya loh, kamu memaksa kok gimana sih? Makanya jangan maksa. Kau maksa saya untuk mempercayai, kau memaksa saya untuk mempercayai Yesus masuk surga. Padahal saya lihat teks aslinya Yesus nggak masuk surga, tapi terangkat ke langit. Oke lah. Terus jelaskan, oke. Udah. Nah di Islam, surga itu nanti diisi setelah hari penghakiman. Makanya dibaca Quran surah Maryam ayat 71-72. Setiap orang itu nanti akan mendatangi neraka untuk melintasi Sirat. Siapa yang bisa melintasi Sirat, dia masuk surga. Yang tidak bisa melintasi Sirat, dia masuk neraka. Gitu loh. Ya, saya tanya lagi bang. Kalau gitu sebelum hari kiamat, berarti kalau mati sekarang ini kalau mati kan masih neraka bang? Bukan. Bukan, Bang. Di alam barzah. Di alam barzah, Bang. Alam barzah namanya, Bang. Nah, belum ke surga, Bang. Kau tengok di dalam Lukas 16, Bang, tentang kisah Lazarus dan orang kaya, Bang. Di situ orang kaya disiksa, sementara Lazarus itu di pangkuan Abraham. Itu belum bercerita tentang surga di situ. Ya. Jadi ada siksa kubur. Di Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus tuh. Ada siksa kubur di situ. Coba saya bukakan ya Lukas 16, ingat saya ada sih Lukas 16. Nih ya. Kita buka Lukas 16 orang kaya dan Lazarus dari ayat 19. Ya. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dan dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya. Dan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham.
Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihinilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Ini ada siksa kubur. Berarti belum surga, belum neraka di situ, Bang. Gitu ya. Dah, apalagi? Sudah Bang, makasih Bang atas informasinya Bang. Oke, sama-sama Bang. Ya, Bang, jangan kurang hati ya. Kami orang Ambon kan punya nada bicara gini Bang. Aman Bang, aman Bang. Aman. Yang penting sama saya itu keras boleh tapi jangan menghujat. Itu aja. Siap, aman. Saya tidak menghujat. Ya, siap. Mantap Bang ya, makasih ya Bang. Salam sehat Abang Os. Oke. Saya turun aja ya, nggak apa-apa. Oke Bang, izin Bang, saya boleh salam semuanya. Ya, silakan Bang. Oke, saya Kristen Bang ya. Saya tadi kan dengar ini dari bawah tadi kan Abang ada mengutip banyak tentang pertanyaan Maryam tadi. Ada Abang menjelaskan kalau baca itu harus sampai habis. Terus yang tentang api tadi juga Abang mengatakan itu dibaca lagi di ayat sebelumnya karena itu bersangkut paut. Tapi kenapa tadi waktu menjelaskan Amsal tadi tidak seperti itu pemahamannya. Sementara padahal Amsal itu adalah larangan loh. Waktu Abang tadi menertawakan tentang Amsal yang tentang itu kan konteksnya gini Bang. Artinya gini loh Bang, kalau kita bernarasi itu maksudnya kayak seperti ini loh. Jangan yang lain kita harus suruh baca semuanya. Sementara ketika Bapak tadi menjelaskan tentang Amsal, Bapak tidak membaca semuanya. Padahal Amsal itu adalah larangan. Ketika dia dijelaskan tentang, kita baca ya ayat satunya ya. Nih ya. Amsal itu bukan larangan Bang. Amsal itu pesan-pesan Bang. Iya, jangan dibilang larangan Bang. Jadi ini dengar. Ada larangan, ada perintah Bang. Jangan dibilang cuma larangan doang. Jadi seperti ini Bang ya. Aku bacakan ya ayatnya ya. Gimana sih? Aku berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Terus itu dijelaskanlah tentang perempuan jalang tadi ya kan. Nah dia setelah dijelaskan tentang itu, di ayat 24 itu dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anakku dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Nggak. Di sini apakah saya tadi mengatakan supaya memerintahkan perempuan seperti itu kan tidak, Bang? Jadi gini, artinya gini loh. Enggak, Anda salah paham di sini. Enggak, artinya tadi kan saya itu jadi bahan olokan kan, artinya tadi Abang cara tidak. Jadi tadi ada perempuan ditinggal suaminya hamil. Mungkin dia baca Amsal itu yang saya katakan. Apa salahnya? Tadi Abang membacakan Alkitabnya. Iya, saya bacakan dari ayat 17 sampai ayat 20 malahan. Enggak saya comot satu ayat kan? Iya, betul. Tapi itu menceritakan tentang perempuan jalang seperti apa. Dan di ayat 24 artinya bahwa perempuan yang ditinggal suaminya sehingga dia hamil, dia perempuan jalang. Saya tidak mengatakan bahwa Amsal memerintahkan supaya perempuan untuk jalang, kan tidak. Emang saya mengatakan supaya perempuan itu berbuat jalang? Begini Bang, apa namanya? Kita kan bisa mengetahui artinya orang itu, tadi Abang bilang, saya baca ya dengan berpuisi seperti apa gitu. Sampai ayat itu biar orang serasa-rasa Alkitab itu menyuruh seperti itu kan. Itu menurutmu. Itu pendapatmu Bang. Saya tidak mengatakan itu. Enggak gini. Saya gini justru sampai akhir itu adalah larangan. Yang bilang menyuruh siapa? Yang bilang menyuruh siapa? Ada saya mengatakan, di dalam kitab Amsal orang Kristen disuruh jalang gitu. Enggak ada Ustaz gitu, cuma dia membacakan doang Bang. Saya hanya mengatakan mungkin orang ini baca Amsal. Itu saja. Nggak ada saya mengatakan perintah orang Kristen supaya melacur, supaya berbuat demikian. Mana ada saya bilang begitu? Ada tadi aja gini Bang Jong tadi, Bang Nias tadi mengatakan seperti itu awalnya, dia tapping di bawah. Iya, maksud saya itu mungkin perempuan itu perempuan jalang. Sehingga ketika bawa Amsal dipraktekkan sama dia, itu maksudnya. Bukan berarti saya mengatakan orang Kristen disuruh seperti perempuan di Amsal itu. Tidak ada saya ngomong begitu. Di bagian mana? Ada aja ada ini. Ada salah tangkap bos, salah tangkap. Saya nggak mengatakan disuruh, nggak ada. Jadi kalau mau memahami Alkitab itu Bang,
Itu harus kita baca ayatnya semuanya. Nggak usah ngajarin saya, Bang. Nggak usah ngajarin saya soal Alkitab. Saya itu dari Kejadian sampai Wahyu, saya itu sudah saya baca. Makanya dari tadi itu, ketika saya debat, nggak ada saya ngutip-ngutip Bible. Bahkan ketika kawan Anda tadi berbicara tentang Markus 49, dia mau dipenggal, saya larang. Karena itu konteksnya berbicara tentang api neraka kalau kita baca dari ayat 42. Jadi nggak usah ngajarin saya. Nggak perlu, saya paham betul bagaimana metode mempelajari membaca Bible. Nggak usah diajari saya. Ya, justru orang Kristen itu sering mencomot-comot ayat lalu diterjemah, ditafsir. Contoh ketika orang Kristen berkata aku dan Bapa adalah satu. Satu ayat itu aja yang dicomot. Akhirnya salah semua kan? Oh, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikatnya. Coba dibaca yang benar. Justru saya kalau ada orang Kristen tuh coba kau baca ayat sebelum dan sesudahnya. Misalnya Yohanes 10 ayat 30. Kau baca dari ayat 22 sampai ayat 36. Biar paham apa maksudnya. Saya selalu begitu, Bang. Jadi nggak perlu diajari saya. Jadi kan teman-teman Kristen kan diberi kesempatan di sini bertanya kepada Pak Disugi. Bebas bertanya, Bang. Mau dari Al-Quran maupun dengan Bible-mu, tanya aja. Iya. Kalau misalnya ada yang mau Anda bantah dengan baik. Di sini kita gak ada mengutip loh, Bang. Iya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak saya katakan. Jangan. Saya nggak mengatakan itu. Lanjut, apalagi? Oke, ya udahlah Bang, itu aja sih. Pokoknya jangan ibarat kata mengutip ayat Alkitab itu ya per ayat, karena itu aman Bang. Justru saya sering menasehati Kristen jangan main comot. Contohnya kalau kita lihat kebiasaan orang Kristen itu mencomot Yesaya 7 ayat 14. Immanuel langsung itu dilemparkan ke Yesus, seolah-olah itu berbicara tentang Yesus, padahal tidak. Baca dari ayat 1 sampai ayat 16, paham Anda? Siapa Immanuel itu, untuk apa kedatangannya? Bahkan kalau perlu dibaca dari Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya yang dilihat, penglihatan Yesaya bin Amoz yang dilihat pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda. Jadi ruang lingkup yang dibicarakan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Orang Kristen hanya main comot saja. Nggak ada. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 16 biar Anda paham. Begitu, Bang. Nggak bakalan ketemu. Ya kalau kita mau membaca Alkitab itu ya kita harus memahaminya juga. Itu aja sih. Udahlah. Iya, saya paham, Bang. Cuma klarifikasi Amsal itu aja. Ya. Jadi Amsal itu bukan menyerahkan di situ isi Alkitab itu bahwa itu untuk disuruh kita pergi ke rumah seorang jahat. Itu enggak ada yang ngomong disuruh, Bang. Enggak ada yang ngomong disuruh, Bang. Jangan nambah-nambah. Di ayat selanjutnya itu adalah ibarat kata janganlah seperti itu kan. Itu udah itu aja. Iya, Anda mempermasalahkan yang tidak saya lakukan, itu intinya. Saya nggak ada mengatakan disuruh begitu, nggak ada. Oke Bang, maaf kalau saya salah paham. Cuman itu tadi jadi bahan ketawaan orang-orang di bawah sih, tippingan di bawah jadi bahan ketawaan. Jadi gini Bang, paling enak di room saya Bang diskusinya. Kenapa? Di sini emang segitu. Teman-teman Kristen silakan mau bertanya sama guru-guru kita, dikasih loh Bang. Abang mau bertanya Al-Quran silakan. Ada dibantah tadi Bang. Sangat-sangat enak kan? Teman-teman Kristen kan luasa kan bertanya. Aku nggak perlu menanyakan Al-Quran karena saya orang Kristen kan. Cuman itu aja sih, ibarat itu jangan Alkitab kami itu dijadikan jadi bahan tawaan, itu aja. Karena di bawah tadi tappingan itu jadi lain loh. Nah, itunya dari jangan itu Abang kalau Abang hiraukan tappingan viewer di bawah ya stres lah Abang hadirnya. Narasumbernya lah yang sedangkan saya saja sering juga dihujah-hujah di bawah. Udah lanjut, apa lagi? Ayo Bang Karibo. Ya, saya boleh bertanya satu lagi atau tidak boleh? Silakan Bang Karibo, silakan. Abang tanya saja. Oke. Bang, kalau apakah mencium ajar raswat itu menghapus dosa? Baik. Saya mohon maaf. Jadi, oke Bang. Jadi gini Bang ya. Bukan menciumnya itu yang menghapus dosa. Tetapi melakukan sunnah Nabi itu yang menghapus dosa. Nabi pernah mencium ajar aswad. Ketika kita lakukan itulah yang mendatangkan pahala.
Jangankan Bang mencium hajar aswad, kita membuang duri di jalan penghapus dosa. Kita menolong orang lain penghapus dosa. Nah, itu juga tertulis di dalam kitab Anda. Keluaran 29 ayat 14. Tai sapi menghapus dosa. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Kulit, daging, tai sapi dibakar. Itu untuk menghapus dosa. Apakah tai sapi dan kulitnya dan dagingnya yang menghapus dosa? Bukan. Enggak. Perbuatan yang dia lakukan itu yang menyebabkan dosanya dihapus. Begitu Bang? Ya, malam Bang Kristus, aku nggak mau bilang Yesus ya. Ikhwan Villa, tembuskan 100k ya. Ikhwan Villa ya, tap-tapnya ya. Scroll. Mau bertanya kepada bapak tua yang ada di sebelah, boleh? Abang saja udah menghujat naik bapak tua. Pak Desuki masih muda ini. Ngaco. Udah. Dia dari apanya aja udah nggak betul, turunin aja lah, kita cari yang berkualitas. Ya. Maaf Bang cari ya. yang berkualitas. Tadi kita enaknya Desuki Bang ya. Pak Desuki masih muda, Bang belum tua aja Pak. Saya turun. Apa tujuannya mengatakan saya tua, saya muda? Jangan Apa sih? Abang tanya aja Bang. Nggak ada hubungannya. Nggak usah Bang, saya turun aja. Ilmu di sini itu yang penting tuh ilmu yang kita ungkapkan, bukan kebencian. Iya. Ilmu kita ungkapkan dong. Ya, Pak Ustadz, saya turun ya. Terima kasih. Iya, makasih Bang. Makasih Bang. Salam sehat ya. Salam sehat. Ini kan enak diskusi kita sama Bang Garibo, Bang Nias. Bang Nias. Masa datang ke Bapak Desuki? Memahami, takut salah ngomong. Ya nggak apa-apa Bang, asalkan Abang kan berbicara ya di koridornya Abang gitu. Jangan kayak tadi kan. Waalaikumsalam Bang Van Sehres. Bang Andi, selamat malam. Ya, malam. Abang Andi Kristen apa Islam? Muslim, Islam. Oh Muslim Bang. Ya. Iya. Dengar aja. Assalamualaikum. Oh, Ya, Assalamualaikum Bang. Warahmatullah. Ya, apa yang mau Bang tanyakan Bang? Enggak, pengen mantau-mantau aja dengar, nambahin ilmu. Oh, nggak apa-apa Ya, Bang. Bang, Izin Bang ya, sama-sama, kalau Bang. Abang mau dengar-dengar, mantau-mantau di bawah aja Bang. Karena Iya. mau naikin ke teman-teman Kristen juga di sini. Ya oke. Enggak apa-apa. Syukur Bang. Lek Daniel, itu ada telepon masuk itu Lek. Izin Bang Andi, saya turunkan Bang Andi. Iya. Siapa yang nelpon Lek? Oh, Aku kira tenang. nanti makanya aku naikin. Nggak apa-apa ngerti. Jadi teman-teman Ikhwan Villa di roomnya kalau logika ini sangat sejuk loh. Pakai AC di atas, di bawah juga pakai AC. Bahkan ya Ustadz Sugi kan gini, teman-teman yang Muslim yang narasinya keras hujat terlebih dahulu ketimbang yang Kristen, saya turunkan Ustadz Sugi. Mau mereka blok saya, mau mereka nggak masuk komal saya, terserah. Karena ini komal saya kan gitu Ustadz Sugi. Artinya ya Islam itu kan mengajarkan yang benar-benar apa yang diajarkan Rasulullah. Ketika teman Kristen yang bagus naik, ya janganlah kita hujat. Kecuali dia menghujat terlebih dahulu, baru tagas. Iya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Tanya aja dapat Pak Desuki di apa di atas sini. Tanya sama Pak Desuki. Jangan disia-siakan Pak Desukinya ya. Bebas bertanya. Kami juga bisa menjelaskan, tapi enak naik aja. Leni Sinaga. Bang Nias. Bang, iya Bang. Bang Ebi, selamat malam Bang Ebi. Kenapa Bang? Malam Bang Ebi ini sih malam. Abang Kristen Bang? Muslim Bang. Oh Muslim Bang. Assalamualaikum Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Waalaikumsalam. Apa yang mau Bang sampaikan di sini? Yang ingin beta tanyakan. Hah? Maksudnya yang ingin saya tanyakan gitu. Iya, ada yang mau Bang tanyakan Bang? Karena komal yang kosong kan buat teman-teman Kristen Bang.
maksudnya ini pertanyaannya begini Bang, kenapa Allah Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan setiap utusannya, tapi kenapa tidak ada dari salah satu utusannya pun bisa mengarahkan seluruh umat untuk menyembah satu Tuhan yang sama? Ya, udah mengarahkan seluruh umat ya menyembah, tetapi ada mereka yang ingkar Bang. Ketika sudah datangkan nih bahwasanya Allah Tuhan satu-satunya Tuhan. Nah mereka tahu tapi mereka ingkar. Ada yang ingkar sebagian, ada yang mengimanin, ada yang pura-pura nggak tahu. Bukan salah nabinya gitu. Berarti perbedaan itu sesuatu yang disengajakan begitu. Bukan disengajakan. Bukan Bang. Jadi tugas para nabi itu hanya menyampaikan. Orang itu masuk ke dalam Islam. Paham Bang, paham. Maksudnya bukan. Ya melainkan hanya diberi tugas untuk menyampaikan mengenai hidayah itu hak Allah. Begitu Bang. Berarti perbedaan itu sesuatu yang disengajakan begitu. Kok disengajakan? Tidak, Allah itu memberi free will Bang. Allah itu memberi free will kepada manusia. Ya, yang berupa akal itu tadi. Pilihan. Kamu beriman silahkan, kafir silahkan. Nah, kalau kamu beriman ini nanti yang kamu dapat, kalau kamu kafir ini yang kamu dapat. Silahkan pilih. Allah tidak mengintervensi, enggak. Allah sudah memberi kebebasan kau. Silahkan beriman kalau beriman, silahkan kafir kalau mau kafir. Kita punya pilihan. Gitu loh Bang. Anda mau kafir, silahkan, Anda bisa milih. Anda mau beriman, silahkan, Anda boleh memilih gitu Bang. Paham Bang. Untuk hal itu maksudnya sangat saya paham Bang. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, sialnya bagi manusia, kan hakikatnya manusia yang terlahir itu hakikatnya suci dari yang bayi yang terlahir dari seorang rahim seorang ibu itu hakikatnya suci. Dia tidak ternodai oleh apapun itu. Sialnya dia apabila dia terlahir dari agama yang salah ataupun dia tidak pernah terpengaruhi oleh agama apapun, bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Kan dikasih akal. Ya kan? Bentar. Saya jawab Bang. Kata Nabi, semukulu mauludin yulat alal fitrah. Dia mau lahir dari rahim orang kafir, mau lahir dari rahim orang Islam, dia itu suci. Ya suci, mau lahir dari Konghucu, mau Buddha, Kristen, dia suci. Nah nanti agama yang dia miliki itu tergantung dari didikan orang tua dan lingkungan, kata Nabi. Nah dia bisa milih di sini Bang. Anda mau milih Islam, Anda diberi akal sehat. Kecuali kalau Allah tidak menurunkan panduan. Mungkin bisa disalahkan, Allah nunjukin panduan. Ini loh Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah mengatakan, apalagi tadabbarun Al-Quran. Apa kamu tidak meneliti Al-Quran? Kan begitu Bang. Jadi yang salah siapa? Manusianya kenapa tidak mau menggunakan akalnya. Contoh, saya sendiri Bang, bentar. Saya sendiri bukan terlahir dari orang tua yang agamis. Bapak saya nggak pernah sholat, emak saya nggak bisa baca Quran, nggak ngerti apa-apa, ya. Orang tua saya nggak pernah mendidik saya agama, nggak pernah. Tetapi justru saya menemukan Islam ketika saya melakukan perbandingan agama. Karena saya yakin Allah itu hanya memberikan agama itu satu yang benar. Tidak mungkin Allah itu menurunkan berbagai macam agama semuanya benar, itu tidak mungkin. Nah dari pemikiran saya ini Bang, karena harus ada agama satu yang benar karena Tuhan kita itu satu, tentu aturannya adalah satu, ya kan? Nah dari situ saya melakukan perbandingan. Ini ayat Al-Quran, ini Bible. Mana ini yang lebih benar? Mana yang dari Allah? Kita baca, kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Di dalam Quran dikatakan begini, surah Al-Mu'minun ya, ayat 14. Kemudian Allah
menciptakan manusia itu dari air mani, ya dari setitik air mani, lalu dari setitik air mani itu dijadikan sesuatu yang mirip lintah. Saya cek dengan embriologi modern, memang awalnya manusia itu seperti lintah dari kata alakoh. Coba Anda ketik di Google Translate lintah, kamu terjemah dalam bahasa Arab. Alakoh tertulis, alakota di situ, alakoh. Nah, sementara alakoh ini, Bang, itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu usia kehamilan antara 15 sampai 25 hari. Karena sebelumnya itu dia masih berupa sperma, ya kan? Nah, nanti di umur 15 sampai 25 hari itu dia sudah berbentuk lintah dia. Sesuatu yang melekat. Nah, kan gitu. Nah, ini alakoh ini belum nampak oleh mata telanjang. Seandainya wanita yang masih ngidam, perutnya dibelah, itu belum nampak namanya alakoh. Nabi Muhammad tahu dari mana? Sementara tidak ada artikel apapun ahli embriologi modern sebelum ahli embriologi sebelum Nabi Muhammad yang mengatakan ini. Seperti Galon. Itu manusia itu di dalam perut itu mengalami semenisasi, pengerasan. Makanya kalau Anda lihat di dalam Bible, Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku dan mengentalkan aku seperti keju? Saya bandingkan nih, menurut Bible seperti keju, menurut Al-Quran seperti lintah, mana yang benar? Ternyata seorang pakar ilmu embriologi modern yaitu Ketmar masuk Islam gara-gara ayat ini, Bang. Dia meneliti, ternyata memang awalnya manusia seperti lintah. Nah, dari sini apa yang saya ragukan lagi? Al-Quran, Islam adalah agama yang benar. Antara pernyataan dan kenyataan itu benar. Makanya saya memilih Islam. Bukan orang tua saya yang menentukan saya untuk jadi Islam. Enggak. Dari berpikir, akal gunakan. Allah sudah memberikan Anda akal, gunakan dengan baik-baik. Begitu, Bang. Allah. Gitu, Bang, ya. Begini, Bang, maksudnya yang ingin saya tanyakan begini. Memang Abang jelaskan, paham saya, sangat bagusnya, sangat paham. Tapi yang maksudnya yang ingin saya paham tapi masih nanya balik. Gini Bang, pertanyaan yang sudah dijawab. Logikanya, maksudnya logikanya kan begini. Ya, gini, kok ada logika nggak Bang Ebi? Ketika udah jelaskan kok bilang logika itu apa sih Bang? Logikanya begini. Tunggu dulu, aku tanya logika itu apa Bang? Aku nih, namaku akal logika Bang, apa logika itu Bang? Coba Abang berpikir. Apa logika? Maksud Abang bukan Bang, yang dihasilkan pikiranmu itu logika Bang. Coba Anda kan Islam Bang. Coba ini saya kok menjadi ragu. Anda Islam ya? Islam Bang. Islam Bang. Coba tawud dulu Bang. Mau ketahuan ya. Apa? Tawud. 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 Astagfirullahaladzim. Tawud nggak ngerti ngaku Islam Bang. Aduh, bikin malu Bang. Pantes Anda itu, aduh, udah nyamar saya nggak suka turunin Bang. Cari yang lain Bang. Orang Islam tidak mungkin nggak ngerti tawud. Udah turunin, ganti yang lain Bang. Udah, saya nggak suka orang-orang nyamar kayak gitu. Orang Islam nggak ngerti tawud, parah lo, berarti nggak pernah ngaji lo. Dulu ketika kita ngaji mau baca Quran, tawud dulu, tawud. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Tawud aja nggak ngerti, berarti nggak pernah ngaji. Nggak pernah ngaji, pantas goblok. Enggak apa-apa. Sudah diterangkan sedemikian jelas masih juga ngeyel. Yang paling herannya gini, Pak De, dia mengatakan logika gitu. Apa sih logika gitu? Logika kan yang dihasilkan oleh pikiran, jadi logika. Ya udah dikasih tahu lah, seharusnya masuk logika lah, kan Anda berpikir. Kan logika semua tadi yang saya pakai. Iya logika. Ini menyangkut nama saya Pak De Sugi. Saya tanya dia. Banyak ya di TikTok ini orang itu nyamar tuh banyak banget, jangan heran. Hampir tiap hari saya ketemu tuh. Betul. Jadi 24 jam sama saya diskusi. Ya, dengan ilmu mantik saya tantang itu. Alhamdulillah saya belum pernah kalah dengan ilmu mantik saya.
Udah, asyhadu. Bentar lah bang, nanya dulu. Sabar bang, garis sekali bang ini, sabar santai. Ini bang. Ya Allah, ya Rabb. Abang mau nanya, kan? Mana? Tanya Pak De Sugit masih di situ. Tanya Pak De. Ada Pak De, panggil sambil Pak De. nge-vape bang, makanya saya sisihkan kameranya. Oh, oke bang. Iya, saya sambil nge-vape Pak De. nih. Pikir Pak De kan. Ya, Kenapa udah di lama. Kristen itu, Pak? Oh iya Pak De. Dari 2018. Lanjut. Iya bang, silakan bang. Gini, kenapa di Kristen itu tidak bisa nikah melebihi 1 kali? Tapi di agama Muslim bisa menikah berapa kali gitu? Kasih solusi dulu. Kristen Pak. ini, Ya, ya betul. saya jawab bang ya. Oke baik Pak. Kristen itu kalau bahasa Jawanya itu nggugu karepe dhewe. Dia suka membuat aturan-aturan sendiri. Ya suka bikin aturan-aturan sendiri. Kristen itu percaya yang tidak tertulis, menolak yang tertulis. Tidak ada di dalam Bible, ya tidak ada di dalam Bible dilarang poni. Nggak ada bang. Ya nggak ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ulangan 21 ayat 5 Daud banyak sekalinya. Aduh, ya, tentang poligami diatur di situ. Apabila kamu punya pernah pelanggaran. Kena. Jaringannya, Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa pelanggaran di sini Pak De. Jaringan Pak De putus. Iya. Agak ya. putus dah, sekarang udah aman dah. Coba saya tutup dulu. Gimana tes? Ah ya Pak De. Aman. Silakan Pak De. Oke, jadi aturan poligami di kitabnya Kristen itu di dalam Ulangan 21 ayat 15. Apabila kamu punya 2 orang istri, ya keduanya itu punya anak, janganlah kamu merugikan anak dari istri, anak sulung dari istri yang tidak kamu cintai, ya kan? Dan baca aja lah di situ. Itu tentang pembagian warisan. Jadi pembagian warisan di situ tidak boleh merugikan anak sulung dari anak yang istri yang tidak dicintai. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, di situ Tuhan juga membolehkan poligami tanpa batas. Ya, telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Yahudi dan orang Israel. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Boleh poligami tidak bang itu bang? Boleh ya? Boleh. Saya tunjukkan lagi bang di dalam perjanjian baru bang. 1 Korintus 7 ayat 26. Coba saya agak lupa nih ayatnya. Nah ya betul. Coba nih. Kita baca dari ayat 26 sampai ayat 29. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ayat 27. Apakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seseorang. Ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis ia kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Boleh poligami enggak?
Ya, boleh poligami, Bang. Ini kok noise-noise sih saya sih. Tuh, Bang. Jadi di ayat 28 itu untuk orang yang punya istri kalau kamu kawin tidak berdosa. Di frase berikutnya untuk gadis yang tidak punya pasangan kalau kau kawin tidak berdosa. Kan jelas itu. Nah, di ayat 29 orang yang sudah punya istri harus berlaku seolah-olah tidak punya istri. Kan gampang tuh. Cuman kan gini kan Pak, pernah saya dengar, nah ada juga tertulis, cuman saya agak lupa ayatnya yang tertulis, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diduakan, walaupun baru satu lagi tidak bisa dipisah. Enggak begitu Bang, enggak begitu Bang, bunyinya Bang. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan, bukan tidak boleh diduakan Bang. Jangan dipelintir ayat. Tidak boleh diceraikan, gitu Bang. Bukan berarti itu nggak boleh poligami, itu tidak boleh bercerai. Jangan dicampur aduk, nggak nyambung. Jadi kok nggak bercerai kontennya? Saya bukakan ulangan ya. Ulangan 21 ya. Bentar saya. Ulangan 21 ayat 15. Saya buka ya. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang mencintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anak itu, tidak boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Jelas ya Bang ya? Poligami dibolehkan di dalam kitab Anda. Tidak ada satu ayat pun dilarang poligami. Ini kok saya anu ya? Baik, terima kasih. Noise ya? Ya. Nah, terima kasih pada pendapatnya. Saya juga kan pengen juga Pak. Soalnya kan aku juga gini Pak. Pengen poligami Bang? Ini kan pengangguran. Pengen poligami Bang? Soalnya kan pengen poligami, dapat istri 3. Kan aku maunya dapat PNS, pegawai. Jadi aku tidur di rumah aja. Agama yang menganjurkan cukup satu istri itu cuma di Islam Bang. Ya, kalau Anda baca di dalam Al-Quran itu, nikahilah perempuan 2, 3, atau 4. Tetapi kalau kamu tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Nah itu, di Kristen nggak ada, kamu cukup 1 saja punya istri, nggak ada Bang. Boleh kamu poligami, tapi kamu harus bisa berlaku adil. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, kamu berdosa nanti. Makanya cukup 1 saja. Islam, poligami di Islam itu mengurangi istri Bang, bukan nambah istri. Kenapa begitu? Karena sebelum datangnya Islam, raja-raja termasuk Salomo istrinya ribuan. Di Islam dibolehkan batasnya 4. Artinya apa? Mengurangi dari budaya yang tadinya bisa ratusan bahkan ribuan, di Islam dikurangi cukup 4. Kalau bisa itu pun berat, harus bisa berlaku adil. Begitu Bang. Nah, gini Pak, gini. Kan ada dibilang itu di Islam kan Pak. Jika suami tidak menafkahi maka dia akan berdosa. Itu gimana Pak? Iyalah Bang. Betul. Dosa. Oh ya iyalah berdosa lah Bang. Bahkan kalau kita lihat di buku, apakah aku harus berdosa lagi? Ya iyalah, kalau kamu tidak bisa berlaku adil ya berdosa, nggak mau menafkahi. Masa kau cuma mau nunggangin doang, nggak mau menafkahi, gimana sih? Tunggu kayak mana nggak ketawa aja Pak Disugi. Gini Pak, kan gini tadi aku monyet Bang, tahu nggak Bang monyet Bang? Monyet kawin ya, kawin itu aja dia harus ngasih makan apa pasangannya Bang. Jago, ayam jago,
kawin itu nggak gratis bang. Dia ngawinin, habis itu dia nyari makanan, dipanggil induknya kan, kruk 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 kruk, dipanggil induknya bang, lalu dikawinnya kan gitu bang. Kasih makan dulu baru dikawinin bang. Ini anak orang cuma aku tunggangin doang tapi nggak mau ngasih makan, gimana sih kau ini? Gini, capek Bang Nias. Saya lagi mengayal. Soalnya kan saya kan lagi jangan kau hayalin Bang. Pengen dapat istri saya 3, tapi saya nggak bisa kerja. Mudah-mudahan mereka dapat yang bagus. Masa kalah sama monyet? Saya ada aja ada ini. Mana bisa begitu Bang Nias? Intinya dia mau nopang gitu. Halo, kita salah nggak mengayal gitu Pak? Saya mau tunggu dulu Bang Nias, kau tunggangin kuda kau tunggangin, nggak kau kasih makan, mulai nggak besok dia kau tunggangin? Kau ditentangnya? Kuda itu. Ada aja kau Nias. Cek mana gua ketawa ya, Ikhwan Fillah di bawah ya. Orang lucu coba, dia maunya nunggangin aja, tapi nggak mau kasih makan. Mana nih? Kalau nggak kerja jangankan 31 aja nggak boleh. Bukan berarti abang nggak punya pekerjaan, abang nggak nikah Bang. Ya. Makanya bentar, itu. Bentar. Dia itu kita mau menikah untuk numpang hidup. Nah, gini Bang, gini Pak Dik, saya kan mau menjelaskan. Jangan salah, ada juga loh suku Padang yang biayai semua itu ada perempuan. Kita jangan salah. Jangan bawa suku Bang. Jangan bawa suku Bang. Nggak ada seperti itu Bang. Kau ini nanti orang Padang marah. Nggak ada seperti itu Bang. Gini loh Bang, bukan orang kita Padang pekerja keras Bang. Bentar Bang, orang Padang cewek Padang katanya Pariaman. Aku orang Minang Bang. Aku orang Minang. Abang tahu Pariaman? Aku orang Minang. Pariaman. Bukan orang Minang, tapi mencakup seluruhnya, bukan Pariaman juga. Pariaman itu Bang, nggak wanitanya yang beli laki-laki. Memang nanya, maaf. Orang Pariaman Bang, bukan beli Bang. Orang Pariaman itu wanita yang memberi mahar kepada laki-laki. Tetapi bukan perempuannya juga yang cari makan. Tetap saja laki-lakinya yang cari makan. Aduh Pak Bang ini. Konsep di Minang itu bukan yang seperti itu Bang. Orang Minang. Asli orang Minang. Di Minang itu perempuan bukan memberikan mahar, jadi jangan salah. Mahar tetap tanggung jawab dari pihak laki-laki, karena mahar itu dalam Islam adalah bentuk nafkah pertama seorang laki-laki kepada istrinya. Jadi kalaupun perempuan di pihak Minang, di adat Minangkabau, kita yang Pariaman Bang. Sama semua. Semua sama apa sih? Nah, rata-rata sama, tapi memang yang memakai hukum adat seperti itu memang di Pariaman. Udah jarang. Nah, tapi itu udah jarang sekarang. Nah, itu kan banyak ditinggalkan karena jadi ujung-ujungnya menjual. Enggak, saya mau tanya Bang. Kan tadi saya sudah memperhalus kan. Daripada saya bilang perempuan beli, lebih saya ganti mahar. Jadi kalau itu juga nggak cocok, yang betul apa Bang? Ya nggak tahu lagi lah, apalagi itu udah memang bahasa yang sudah halus. Saya perhalus loh Bang. Kalau dikatakan wanita beli laki-laki kan kelihatannya kok kasar gitu kan. Saya rubah menjadi mahar deh. Karena memang tradisi itu ada kan, perempuan yang memberi uang kepada laki-laki. Nah, saya bilang sebutannya mahar aja, jangan dibilang beli lah. Memang barang dibeli. Oke. Iya, dia bukan mahar ya. Kita perjelas lagi, dia bukan mahar, hantaran lebih tepatnya, atau boleh lah hantaran boleh lah. Adat lain namanya panaik. Atau panaik itu dalam orang Bugis. Dalam bahasa Arab mahar. Nah, betul. Dalam bahasa Arab itu nggak ada ceritanya hantaran, panaik, nggak ada. Iya, mahar. Namanya mahar. Nah ya udah, nggak usah diperdebatkan Bang. Nah, oke ya. Ya udah jelas ya, dari Minang itu lagi ya. Satu, sekarang udah nggak gitu lagi. Iya. Barakallah. Ya Bang Nias mau gimana lagi Bang Nias? Silakan Bang Nias. Terima kasih, maaf salah. Cuman kan aku kan mendengar kan mereka tadi bilang mana ada perempuan menafkahi gini katanya kan, mana ada mahar kamu harus berikan. Aku baca dari komentar kan gitu Bang. Kalau setahu saya gini Bang ya.
Ini Iya, Pak. tidak apa ya, tidak berbicara bahasa menyeluruh ya, jangan, tidak. Ini yang saya lihat. Baik. Suku-suku dari kawan kita orang Batak, laki-lakinya itu asik nongkrong di kedai tua, perempuannya pergi ke ladang sambil ngedong anak nyangkul, Bang. Itu yang saya lihat, Bang. Gimana dengan itu, Bang? Baik. Nah, itu ya namanya kurang ajar, Bang. Kebanyakan begitu, Bang, di sini, Bang. Laki-lakinya asik minum tua di lapo tua kan, suaminya gendong anak ya kan, nyangkul, terus nanti pulang dia bawa daun singkong diikat-ikat dibawa ke pasar gitu, Bang, yang saya lihat di sini, Bang. Oh iya, Pak ya. Jadi kan gini, mungkin walaupun istrinya pergi ke ladang mencangkol, tapi suaminya di lapo gitu ya. Cuma di situ dia itu membahas, mana tahu dapat 4 angka kan gitu. Sangka togel. Ya entar kalau begitu, Bang. Soalnya sudah. Pertanyaan saya, apakah kita salah ini Pak bentar, saya mau menjelaskan, apakah kita salah memberi istri kita dapat 4 angka kepada istri dan anak kita? Itu aja yang saya mau tanya. Salah. Ya kalau di Islam haram, Bang. Itu judi, Bang, nggak boleh, Bang. Nggak boleh itu niat. Menjudi tak boleh itu niat. Kristen pun nggak boleh itu. Togel itu ditulis menjudi nggak boleh. Wah, mati tidak. Kalau di Islam jelas nggak boleh berjudi, Bang. Dilarang menjudi, tidak boleh merokok, tidak boleh. Berjudi di dalam Al-Quran sangat jelas ayatnya, Bang. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Jelas ayatnya, Bang, disebut, Bang. Di Islam dilarang, nggak boleh, Bang. Entah kalau di Kristen. Kalau di Islam dilarang. Di Kristen pun dilarang itu. Ngambil untung yang banyak pun itu dilarang di Kristen. Iya, masalah gini, saya nggak pernah baca. Saya minta tolong kan yang bisa memahami Alkitab. Akan nggak pernah memahami Alkitab, nggak pernah tahu berarti. Cuman saya nggak pernah baca dengar kalau mencuri itu nggak boleh gitu. Ada, cuman aku memang lupa ayatnya. Dia dekat-dekatan dengan apa itu Nias, yang apa itu Nias, mengambil untung yang banyak. Kan ada kan ayatnya kan yang di situ itu. Janganlah mengambil untung dari seorang upahan. Di situ-situnya dia. Cuman aku lupa juga ayatnya di mana. 1, 2, 3, selamat malam. Pula judi ini kan bukan perbuatan yang bagus ini. Masa Tuhan nggak melarang? Mananya kau Nias? Ilahunnya kau. Dan Nias, kau kan nggak paham Bible nih. Bible tuh kan ya kontradiksi. Udah kau syarat aja malam ini. Kau syarat malam ini mati kau langsung masuk surga kau. Wajib, Bang. Tanggung jawab kau ya, Bang ya. Iya. Soalnya ini udah kusiapkan nih tali, Bang. Nah, coba langsung kok. Tapi memang ya, kalau di Bible itu tidak ada larangan secara tegas. Bentar. Di Bible itu tidak ada larangan secara tegas dilarang berjudi. Yang dilarang itu cuma janganlah kamu menjadi hamba pecinta uang. Contoh di dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Terus Keluaran 20:17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi sepertinya tidak ada larangan secara tegas menyebut judi, itu kayaknya nggak ada. Nah, itu saya perjelaskan karena saya nggak pernah dengar dimanapun kan gitu, Pak. Dia tertulis di mana kan gitu. Bentar ya. Saya kurang berani ngomong karena memang saya belum pernah menemukan gitu, Bang ya. Coba saya carikan, Bang ya. Judi. Baik, Pak D, terima kasih banyak. Nggak ada, Bang. Kata judi nggak ada di dalam Bible.
Jadi memang nggak ada larangan untuk berjudi secara terang ya. Nah, melainkan apa dari penafsiran, jangan menjadi hamba uang, jangan itu penafsiran nanti larinya. Tapi yang secara tegas nggak ada. Jadi kalau iya Pak, gini Pak D, memang kalau itu Pak D, memang di Alkitab dibilang orang kaya susah untuk masuk kerajaan surga. Oh, orang kaya, orang judi belum tentu kaya Bang, itu nggak bisa dipakai untuk larangan judi Bang. Emang orang judi itu semakin kaya? Enggak, yang ada malah semakin miskin dia, kalah terus. Sepakat sih Bang Nias. Orang ada kaya Pak D, dewa judi tuh di apa di Medan. Semakin kaya itu Bang, semakin banyak hisapnya Bang, semakin lama dia masuk surga Bang. Benar. Intinya Bang ya, tidak ada larangan secara tegas dilarang berjudi ya. Kalau di Islam jelas. Oke, berarti lanjut Pak D ya. Oke, terima kasih informasi Pak D. Lanjut langsung ya. Jadi gimana Bang Nias? Udah lah, kau tinggalkan aja itu Bible. Gimana Pak? Mau ke berjudi? Aku masih main judi Pak D. Soal apa? Bosku, soalnya kan lumayan Pak Tangka. Jadi Bang, judi bikin kau kaya Bang? Memang judi itu tidak menginginkan untuk kaya. Ibaratkan sama kayak bilang Roma Irama, judi menjanjikan kemenangan. Wis, jangan nyanyi Bang, jangan nyanyi Bang. Jangan nyanyi, ini di-live-kan di YouTube, kena copyright nanti. Oke, baik. Ini di YouTube yang nonton ada 240 nih. Yang di YouTube, terima kasih Anda tetap setia di channel Bible Berjalan. Ya Allah. Ditonton Bang ya, Bang Nias, Bible Berjalan. Baik, siap tonton. Malah nyanyi dia coba. Itu cuman kita kan gini nggak mengharapkan kemenangan. Cuman kan ya nama iseng-iseng kan gitu. Kala dikit dulu baru jadi banyak. Perbuatan jahat apa baik Bang? Mana? Iya, judi itu perbuatan baik apa perbuatan jahat? Jika uangnya hasil dicuri, maka itu perbuatan jahat. Jadi jika uangnya dengan halal, itu perbuatan baik. Kalau abang dapatnya itu kan halal apa haram? Makanya dibilang, jika kamu menang, jangan kamu makan semua, maka bagi-bagilah. Jika kamu kalah, maka bertobatlah. Aduh, parah ini. Ya. Sekarang mula. Oh ya. Benar kan Bang? Kan gitu loh, sama itu kayak di YouTube loh Nias, mat lah kita. Sama itu kayak punya pacar kita loh. Coba kalau kita tengok dia kita kalah, pasti dibilang dia, makanya aku bilang jangan kau main, coba menang. Terima kasih sayang, beli apa kita hari ini kan gitu. Parah. Oh halo, yang baru minum tuaknya kau halo. Aku loh sama orang tua aku kan tak kasih uang. Dari mana menang? Nah jadi kalau aku cerita kalah, aduh kau udah bilang jangan main judi kau bang. Ya udahlah. Aduh sakit aku. Aduh mampus. Jangan tegang di sini. Soalnya banyak kali yang tegang baper di sini kan. Nanti antar semua dicarikan Kristen lagi saya. Ada nggak Kristen lagi? Gimana? Tapi Bang Nias, kau masih pegang teguh kah Bible itu Bang Nias? Soalnya saya tuh belum gini bentar ya host gini loh. Kalau kita mempunyai tujuan harus menyiapkan hati yang teguh iman. Jika kita belum siap melaksanakan maka kita jangan dulu melangkah. Berjangan ujung-ujungnya sia-sia. Ya betul lah loh. Gini loh, makanya kita matang-matang loh. Jika aku langsung masuk tak baca kayak gini, ujung-ujungnya besok masuk lagi Kristen balik lagi kan sama aja itu menduakan pengkhianat kan gitu. Jadi kalau memang iman kita sudah kuat teguh, memang percaya kan biarlah kita setelah sadarkan gini, setelah kau masuk, kau belajar, kau cari guru mursyid. Artinya gini, kau beriman dulu nih.
Setelah kau beriman, kau belajar. Nah, makanya saya ikuti dulu alurnya, saya baca-baca dulu. Nah, sama itu seperti anak sekolah TK. Diikuti dulu apa isi baca ini, membaca dulu baru bisa naik kelas. Ya kan gitu. Kalau ku ikuti semua nanti ujung-ujungnya lagi masuk ke Kristen, bentar lagi udah berubah gitu kan. Sama aja kita itu yang bisa ku ambil dari Bible gitu. Yang saya buatkan gini, saya mengambil pertimbangan. Ya. Pertimbangan itu apa dari makna sebagian dari sini, makna dari sana, jadi kita bisa tahu apa yang sesungguhnya di